Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah sore hari ini kita boleh merindukan kehadiran Tuhan. Biarlah kita semua merindukan Tuhan menjamah kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk memulai worship at home pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami percaya kami sedang datang kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Biarlah sore hari ini ya Tuhan, melalui pujian penyembahan kami boleh mengalami kuasa-Mu ya Tuhan, yang mengubah kehidupan kami. Kami juga boleh mengalami pemulihan melalui kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah sore hari ini kami semua boleh mengalami sukacita yang baru, damai sejahtera yang sejati ya Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan boleh mengalami, menikmati lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap menaikkan pujian penyembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami atas rahmat-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya, semua yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan kita. Karena hari ini saatnya setiap kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan-Mu, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara kan menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, yeah. Haleluya. Tiba saatnya bagi setiap kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan puji dan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa. Yes, my Jesus. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan,
kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, haleluya, selamanya. Sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, haleluya. Mari kita datang ke hadirat Allah kita, sebab Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita datang ke hadiratnya. Katakan, come on. Kita datang ke hadiratnya. Mari masuk tempat kudus, masuk dalam tempat kudusnya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini, hadir di sini, bertata atas pujian kami. Sebab Allah kita bangkit, Allah bangkit dan semua musuhnya terserak. Mari kita bersorak, mari katakan, hey, Allah kita dahsyat, kasihnya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Percaya bahwa Allah kita yang dahsyat. Kita datang ke hadiratnya. Mari masuk tempat kudus, masuk dalam tempat kudusnya. Kami beri korban syukur kepada Tuhan. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertata atas pujian kami. Sebab Allah telah bangkit bagi kita, Allah bangkit dan semua musuhnya terserak. Mari kita sama-sama bersorak atas kedahsyatan Tuhan. Hey, Allah kita dahsyat, kasihnya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Oh, kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat.
Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Kasih-Nya, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Kuasa-Nya, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat. Sekali lagi, Dia Tuhan, Dia Raja, Allah dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya, haleluya. Dia dahsyat, perbuatannya ajaib, dan Dia Tuhan yang penuh dengan kuasa. Come on, haleluya, yeah. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Yesuslah nama yang luar biasa, nama yang berkuasa. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Oh, oh, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa, kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Nama di atas segala nama. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Sebab Dia Allah yang perkasa, yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Kau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga. Namanya termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Yesuslah kekuatan di dalam kehidupan kita. Hanya Dialah juru selamat kita. Hanya kepada Yesus kita meminta pertolongan. Haleluya Jesus. Kau yang telah membuktikan cinta-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kau yang telah menunjukkan kasih setia dan rahmat kepada setiap umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Haleluya Jesus.
Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Sekali lagi katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu Tuhan. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau yang telah membuktikan cintamu bagi setiap kami. Kau telah buktikan cintamu padaku. Terima kasih. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Oh, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu oh tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Tersedia bagi setiap kami, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Sebab hanya Kau yang memberi kekuatan. Hanya Engkau Yesus yang memberikan pertolongan bagi setiap kami. Oh, Kau yang menunjukkan kasih setia-Mu. Kau yang menunjukkan betapa besar cinta-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mengurapi kami, Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang menopang hidup kami ya Bapa. Oh kami bersyukur, kami datang kepada Allah yang benar, kami datang untuk menikmati kasih setiamu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah kami lebih lagi. Mari ya Bapa. Oh Rabaya Syarabata Karabaya Se. Oh Rabaya Syarabarabaya Syararararararara. Kami merindukan lawatanmu, kami merindukan jamahanmu ya Tuhan. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh mengalami Engkau. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh menikmati kasih-Mu. Irabarabaya Syarabarabaya Se. Haleluya. Irabarabaya Syarabata Karabaya Syata Karabaya Se. Irabarabaya Syaral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 a. Haleluya Jesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Amin. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu oh tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman, kami persilakan. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu oh tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Oh berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Oh berjalan bersamamu ku takkan
ku cinta. Yes, my Lord. Bapa Surgawi, hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban bagi setiap pergumulan, persoalan kehidupan, tantangan kehidupan yang sedang kami alami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kami. Amin. Engkaulah ya Tuhan menjadi tempat di mana kami harus berseru. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang menopang hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan setiap kesulitan yang kami alami Bapa. Buat kami tetap setia kepada Engkau. Buat kami tetap bergantung dan berharap hanya kepada Engkau. Satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau mengurapi seluruh umat-Mu. Dimanapun mereka berada dan tinggal. Dimanapun mereka sedang menyaksikan mengikuti worship at home ini ya Tuhan. Biarlah umat-Mu boleh mengalami kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang melayani dengan kuasa daripada Allah yang maha tinggi. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah Engkau dan berkaryalah Engkau pada saat sore hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah mereka, saudara masing-masing. Biarlah mari kita akan ikuti worship at home dengan segenap hati. Pada saat sore hari ini saya akan berbicara tentang tetap setia. Saudara, setia dan teguh atau berpegang teguh kepada janji pendirian atau namanya kepatuhan itu diharapkan oleh banyak orang. Kesetiaan saudara diharapkan oleh banyak hubungan-hubungan di antara keluarga, hubungan di dalam organisasi pekerjaan, persahabatan dalam segi kehidupan sehari-hari. Kesetiaan diharapkan di dalam hubungan keluarga suami istri. Kesetiaan diharapkan terjadi di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menuntut yang namanya kesetiaan. Karena di saat hubungan yang mulai pudar, kesetiaan yang mulai hilang, kesetiaan yang mulai berubah, akan muncul banyak kesulitan, akan muncul banyak persoalan, akan muncul banyak kehancuran, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Satu contoh saudara, kalau dalam keluarga, kalau hubungan suami istri sudah mulai tidak ada kesetiaan satu dengan yang lain, maka ada kehancuran di situ. Dan kita bisa melihat saudara bagaimana dunia yang sekarang ini, kalau saudara melihat di dalam kalangan artis-artis, saudara orang-orang penting juga ketika mereka berupa setia dalam hubungan-hubungan, baik dalam hubungan politik saling mendukung satu dengan yang lain, maka akan terjadi perubahan-perubahan dan kehancuran terjadi. Perselisihan dan ketegangan bisa terjadi. Nah, saudara sekalian, demikian pula hubungan kita dengan Tuhan harus terus dibangun tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, saudara tidak akan pernah berubah kesetiaannya kepada kita. Kesetiaannya dinyatakan setiap saat kepada kita. Kesetiaan Tuhan dinyatakan setiap detik, setiap saat di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu juga oleh karena kesetiaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Saudara, kita dapat melakukan banyak aktivitas dan kegiatan, karena Tuhan dengan setianya tetap memberikan kekuatan kepada kita. Kita masih bisa hidup menikmati banyak hal saudara. Banyak berbuat sesuatu pada saat ini saudara. Itu semua oleh karena kesetiaan Tuhan memberikan napas kehidupan. Oleh sebab itu saudara, setiap kali kita menghirup napas kita, mari kita ingat akan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Di saat-saat kita mengalami kesulitan,
Jangan pernah saudara ingkar janji kepada Tuhan. Di saat sangat kekurangan, di saat doa-doa belum terjawab, saudara mulai berubah setia. Karena ada bahaya yang besar di saat kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan sangat sungguh-sungguh diperhitungkan oleh Tuhan. Di saat kita setia kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkannya. Kesetiaan kita kepadanya. Ada banyak hal saudara yang Tuhan inginkan di dalam kesetiaan kita. Sudahkah kita setia di dalam bersekutu dengan Tuhan? Sudahkah kita setia membaca firman Tuhan untuk membuat hubungan kita semakin intim dengan Tuhan? Sudahkah kita juga setia memuji dan menyembah Tuhan? Juga sesuai dengan untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena ada bahaya yang besar di saat kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, saya masih ingat ketika di dalam pekerjaan-pekerjaan yang pernah saya lakukan ketika saya bekerja di perusahaan Jerman, saudara. Maka kenaikan jenjang jabatan itu ditentukan dari kesetiaan orang itu datang dalam pekerjaan, menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepada para pegawainya dan karyawannya. Saya masih ingat ketika saya baru menjadi karyawan di sana dan kemudian ada kenaikan jenjang yang diberikan kepada saya dan banyak orang yang protes. Tetapi mereka, para pemimpin mulai menjelaskan mengapa saya harus naik jenjang ke pejabat selanjutnya. Dari pegawai biasa yang harian kemudian menjadi pegawai tetap. Dan mereka menjelaskan ada kesetiaan yang dilakukan. Ada kesetiaan yang dikerjakan. Setiap tugas suka diberikan, diselesaikan dengan sempurna. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik 12 ayat 1 sampai 16, di situ ada contoh dari Raja Rehabiam dan bangsa Israel. Nah, saudara melihat di situ dikatakan bahwa Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Selanjutnya, ayat yang kedua. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabiam majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Ayat 3. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Terus ayat 4, ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem dan seterusnya. Saudara, Raja Rehabeam dan bangsa Israel berubah setia ketika diawali ketika orang itu hidup dalam kenyamanan dan kelimpahan. Dia mulai tidak tekun mencari Tuhan. Di ayat yang ke-14 saudara nanti baca di situ, dia tidak tekun lagi mencari Tuhan. Yang awalnya dia tekun mencari Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah hidupnya dalam kenyamanan dan kelimpahan, banyak orang saudara, termasuk Raja Rehabiam ini meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan ini banyak dialami juga, dilakukan oleh banyak jemaat Tuhan. Orang-orang percaya, di awal-awalnya percaya kepada Tuhan dengan setia beribadah kepada Allah. Setia datang doa pagi, setia bersekutu dengan Tuhan. Banyak hal dilakukan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika doa-doanya mendapat jawaban dari Tuhan. Ketika mulai berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ketika semuanya yang dirindukan didapatkannya. Dia mulai berubah setia. Mulai pelan-pelan meninggalkan jam-jam persekutuannya dengan Tuhan. Meninggalkan hubungan keintiman dengan Tuhan. Mulai tidak lagi membaca firman Allah. Mulai mengurangi jam-jam ibadah. Ada banyak hal yang dilakukannya membuat dia berubah setia. Raja Rehabiam dan bangsa Israel juga melakukan yang demikian.
Sehingga saudara lihat di ayat yang kedua tadi, maka ada serangan musuh yang datang. Ya. Pada tahun kelima Raja Rea, majulah Sisra dan Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Perubahan kesetiaan kepada Tuhan, saudara, ada akibat. Saudara, jangan main-main di saat kita sudah setia kepada Tuhan. Ketika kita mulai berubah setia, saya lihat bagaimana Raja Rehabeam, dia diserang oleh musuh karena berubah setia kepada Tuhan. Ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi. Ada sesuatu yang menghimpit dalam kerajaannya, memusuhinya. Nah, saudara sekalian, mari sama-sama kita belajar daripada firman Tuhan. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman Tuhan. Kalau di dalam ayat yang ke-14 saudara baca ya, coba lihat ayat yang ke-14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Tidak tekun mencari Tuhan. Tidak setia mencari Tuhan. Nah, saudara sekalian, meninggalkan firman, meninggalkan Tuhan, tidak tekun mencari Tuhan. Dan akibatnya di ayat yang kelima, saya lihat ayat yang kelima, Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Saudara, ada bahaya besar kalau kita meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau kita orang-orang yang setia dengan Tuhan, hidup kita berada dalam genggaman Tuhan. Hidup kita berada dalam perlindungan Tuhan. Hidup kita berada dalam penyertaan Tuhan. Hidup kita berada dalam pimpinan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam pimpinan Tuhan kalau Tuhan yang kita tinggalkan? Bagaimana kita bisa mengalami keamanan kalau Tuhan yang melindungi kita tinggalkan? Bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan kalau yang menyertai kita itu kita tinggalkan? Saudara, manusia tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Sekuat-kuatnya saudara, semampu-mampunya saudara, sekaya-kayanya saudara, tidak akan pernah bisa melepaskan Tuhan. Saudara sekalian, karena apapun yang kita miliki semuanya datang dari Tuhan. Kekuatan datang dari Tuhan. Semua kekayaan, harta benda yang kita miliki itu datang daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa meninggalkan Tuhan dan berubah setia kepadanya? Ada akibat yang besar saudara. Namun Tuhan itu selalu penuh dengan kasih dan sayang. Di saat kita berubah setia, Dia selalu mengutus hamba-hambanya. Orang-orang pentingnya datang mengingatkan kita. Ada hamba Tuhan yang mengingatkan kita. Ada firman Allah yang disampaikan tiap-tiap hari. Dalam renungan-renungan firman Allah dikirimkan kepada kita. Mengingatkan kita untuk tetap setia. Hamba Tuhan sering mengingatkan kita, namun kadang-kala kita tidak merespon dengan baik. Seolah-olah itu angin yang lalu begitu saja. Jangan pernah saudara remehkan, karena kita di saat kita meremehkan firman Allah, kita akan menanggung akibatnya. Saudara lihat akibatnya, Sisak menghadapi musuh yang besar. Saudara, menghadapi musuh yang besar, 1.200 kereta, 60.000 orang berkuda, dan masih ribuan lagi orang berjalan kaki. Orang Ethiopia, orang Suki, orang Mesir, orang Libya. Begitu banyak musuh yang menyerang. Saudara, kalau orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan ketiaknya kepada Tuhan, kita sedang berada di bahaya yang besar. Saudara jangan anggap remeh ketidaksetiaan yang sepele. Oh aku gak sembahyang satu kali saja.
Oh aku nggak ibadah cuma hari Minggu kemarin. Oh aku nggak sembahyang ya hanya beberapa hari. Saudara, ketika saudara menganggap remeh perjumpaan dengan Tuhan, ketika Tuhan tidak hadir dalam keluarga saudara, saya yakinkan saudara, rumah tangga saudara akan rusak. Di saat Tuhan tidak hadir dalam pekerjaan saudara, maka pekerjaan saudara akan porak-poranda. Di saat Tuhan tidak hadir di dalam setiap keluarga saudara masing-masing dan anak keluarga saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi saudara. Dan kehadiran Tuhan, kesetiaan Tuhan datang dalam keluarga pekerjaan kita, itu sangat penting. Oleh sebab itu jangan pernah saudara untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah dan ragu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengirimkan hambanya, mengirimkan nabinya, responan sikap para pemimpin Israel dan Raja Rehabeam, dia merendahkan diri. 2 Tawarik 12 ayat yang ke-6 dan 7, saudara lihat ayat yang ke-6 dan 7. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan Raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika teguran itu dilayangkan oleh nabinya, mereka meresponi dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah ayat 7. Coba lihat. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya. Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Saudara, Tuhan kembali menyatakan belas kasihannya. Karena mereka merendahkan diri, Tuhan tidak akan memusnahkan mereka. Tuhan menarik kembali apa yang diputuskan. Ya, segera meluputkan dari tangan-tangan musuh. Saudara sekalian, ketika kita sedang meninggalkan Tuhan dan Tuhan, kemudian kita sadar ketika ada hamba Tuhan mengingatkan, ketika ada firman Tuhan dikirimkan kepada saudara melalui WA saudara untuk kembali kepada Tuhan, kembalilah. Rendahkan diri saudara, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada anak-anak-Nya yang Dia cintai. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Itu bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Itu bukti kasih sayang Tuhan. Sehingga Tuhan tidak murka, tidak marah. Oleh karena mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, ketika di dalam ayat yang ke-8, saudara lihat ayat ke-8. Tuhan tak memberikan kesempatan karena mereka ada hal-hal yang baik di Yehuda. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia. Saudara, Tuhan izinkan orang Israel menjadi hamba-hamba, menjadi budak, tidak dimusnahkan. Supaya didikan Tuhan membuat mereka mengerti bagaimana perbedaannya antara menyembah Tuhan yang hidup dan menyembah atau mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia. Saudara sekalian, kalau kita mengabdi kepada Tuhan, Dia Tuhan yang bertanggung jawab penuh dalam kehidupan kita. Untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Kalau kita mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia, Dia hanya bertanggung jawab untuk kehidupan kita yang saat ini saja. Tetapi untuk kehidupan yang akan datang, Dia tidak akan pernah bertanggung jawab. Nah, saudara sekalian, mari kita terus belajar, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, mungkin hari-hari ini saudara sedang berdoa untuk pergumulan-pergumulan saudara, pergumulan rumah tangga, pergumulan anak, pergumulan usaha pekerjaan, belum mencapai apa yang saudara inginkan. Teruslah berdoa dengan kesetiaan. Tuhan melihat kesetiaan kita.
Dia melihat hati kita sampai di mana kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Jangan pernah berubah setia supaya musuh itu tidak datang dalam hidup kita dan menghancurkan kita. Saudara, ingat kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita sering berubah kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan saya dan saudara. Mari bangun kehidupan rohani dengan terus membaca firman Tuhan sebagai tanda kesetiaan kepada Tuhan. Mari menaikkan pujian penyembahan setiap hari melalui worship at home. Saudara ikuti sebagai tanda kesetiaan saudara kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan akan berdampak nyata di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kalau kita boleh mengalami perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa, itu karena kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saudara, kita baca dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Kitab Ulangan, bagaimana bisa kita setia kepada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di situ di ayat selanjutnya ada banyak berkat Tuhan yang dinyatakan kalau kita dengan setia mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Mari kita sama-sama naikkan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Saya mengundang para WL. Yesus, haleluya. Haleluya. Biarlah kita ambil komitmen pada saat sore hari ini saudara. Ambil komitmen di hadapan Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang melanda, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, oh Bapa, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku
persembahkan seluruh hidupku. Ya Bapa, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yeah. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biarlah ini Tuhan menjadi pengakuan kami yang terdalam. Apapun yang terjadi, badai apapun yang sedang melanda dalam kehidupan kami, dalam keluarga, usaha pekerjaan kami, bahwa kami tetap cinta dan tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Buat kami terus melekat hanya kepada Engkau ya Tuhan, sumber kehidupan. Tuhan Yesus, ampuni kami, seringkali kami berubah setia. Seringkali kami tidak tekun mencari Engkau Tuhan. Seringkali kami meninggalkan persekutuan pribadi kami dengan Engkau. Seringkali kami tidak setia membaca isi hati-Mu, perkataan-Mu melalui firman-Mu. Seringkali kami Tuhan bosan dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, pada sore hari ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami tetap setia, untuk kami tetap cinta kepada Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan tujuan kehidupan kami. Engkaulah Tuhan menjadi sentral kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Ajar kami tetap mencintai Engkau, tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Bimbing dan arahkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh menikmati kuasa kemuliaan-Mu, menikmati perkara-perkara yang ajaib, menikmati perkara-perkara yang ilahi ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, haleluya, mendapat serangan musuh. Kami tidak mau Tuhan dihancurkan Tuhan oleh musuh-musuh kami. Karena kami berubah setia. Tetapi kami Tuhan terus rindu mengalami kemenangan yang gilang gemilang Tuhan. Kemenangan yang terus menang ya Tuhan, haleluya. Hidup kami jadi berkat, hidup kami jadi kesaksian. Dimanapun kami berada. Tuhan urapi seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Dimanapun umat-Mu tinggal sedang menyaksikan mengikuti worship at saat ini Tuhan. Lawat seluruh umat-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada saat sore hari ini. Curahkan berkat-Mu di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat.